Pembangunan kota Batavia, cikal bakal Jakarta, dirancang sesuai kota-kota di Belanda seperti Amsterdam dan Rotterdam. Jumlah kali atau sungai di Batavia semasa pemerintahan VOC sangatlah banyak. Bahkan orang-orang Belanda menggali pula kali-kali buatan untuk menghubungkannya. Berkat adanya kanal, maka banyak sampan pengangkut barang-barang bisa lebih cepat sampai di tempat tujuan. Dan kali-kali buatan itu sangat membantu kelancaran perekonomian masyarakat pada masa itu. Di samping berfungsi sebagai sarana penanggulangan banjir dan angkutan barang, sungai-sungai di Batavia menjadi sumber air minum utama warga kota. Sayangnya, dengan semakin banyaknya pendatang dari luar Batavia, maka Ciliwung semakin kotor, dipenuhi sampah, dan alirannya sering terhambat. Hampir setiap usai banjir melanda Batavia, berbagai penyakit dikabarkan bermunculan secara berbarengan. Sejarah Kota Tua menyebutkan bahwa para pelayar Eropa memberikan julukan Permata Asia dan Ratu dari Timur pada Batavia abad ke-16. Julukan ini didapat karena lokasi tempat ini yang strategis dan kaya akan sumber daya yang melimpah sehingga dianggap sebagai pusat perdagangan benua Asia. Penyebutan sepetak kawasan di Muara Ciliwung ini memiliki sejarah panjang tentang dinamika penyebutan sebuah kota. Pada masa Kerajaan Pajajaran, kota pelabuhan ini dijuluki Sunda Kelapa. Setelah ditaklukkan Kesultanan Banten, ia berganti nama menjadi Jayakarta. Berikutnya, Batavia menggantikan Jayakarta setelah penaklukan Belanda. Terakhir, sejak pendudukan Jepang pada tahun 1942, kota ini bernama Jakarta sampai sekarang. Tak terlepas dari kisah sejarah di masa lampau, maka secara nyata kawasan wisata Kota Tua kita dapat melihat warisan bangunan yang ada di sekitar Kota Tua ini. Sejarah Kota Tua Jakarta sendiri berawal pada tahun 1526, di mana Fathahillah ditugaskan oleh Kesultanan Demak untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan milik dari Kerajaan Pajajaran. Setelah berhasil direbut oleh Kesultanan Demak, akhirnya pelabuhan ini diganti namanya menjadi Jayakarta. Kemudian sekitar tahun 1619, pasukan VOC yang berada di bawah komando Jan Pieter Soenkun menghancurkan Jayakarta dan namanya pun diganti kembali menjadi Batavia. VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie dikenal sebagai Perserikatan Dagang Hindia Timur Belanda yang berdiri pada 20 Maret 1602. VOC berusaha melakukan monopoli perdagangan di kawasan Asia pada era kolonialisme Eropa. Saat itu, tujuan pendirian VOC adalah mencegah kerugian akibat persaingan dagang dengan Portugis di Nusantara. Pada bulan Oktober 1619, Kun yang menjadi pimpinan tertinggi di Batavia menunjuk Soubengkong sebagai kapitan untuk membangun tata kota baru. Sang kapiten bertanggung jawab atas perdagangan dan perkembangan warga Cina di Batavia. Soubengkong adalah pemilik berbagai usaha seperti pembuatan mata uang koin tembaga, pemilik kapal, kontraktor, dan pengawas rumah perjudian dan rumah penimbangan. Kelak, Bengkong bertugas selama 17 tahun dalam masa pemerintahan 5 gubernur jenderal.
Video tentang Kapiten Sow Bengkong bisa kita lihat di tautan di atas ini. Di tahun 1635, wilayah Batavia meluas hingga ke tepi barat Sungai Ciliwung. Kemudian dirancang dengan bangunan gaya Belanda, serta dilengkapi pula dengan kanal yang memisahkan beberapa blok. Lalu, pada tahun 1650, setelah semua pembangunan selesai, Batavia difungsikan sebagai kantor pusat VOC di Hindia Timur. Batavia pada tahun 1881 memiliki jaringan tram uap menuju ke Harmoni, Senen, Keramat hingga Jatinegara. Dimiliki oleh Stromtrammitch, sebuah perusahaan kereta di Batavia, guna menggantikan tram kuda yang sudah ada sejak tahun 1869. Tahun 1897, perusahaan elektrik Trammitch menggantikan tram uap dengan tram listrik sampai tahun 1960, yang kemudian digantikan dengan penggunaan bus. Selain itu, pada akhir abad ke-19, Batavia sudah memiliki stasiun kereta api Batavia North atau Batavia Utara yang menuju ke Tanjung Priuk, dan juga stasiun Batavia Zuid di selatan yang dibangun tahun 1887 yang menjadi cikal bakal stasiun Beos saat ini, guna menghubungkan Batavia dengan Bekasi, Bogor, Bandung, dan Karawang. Sejarah kota tua terus berubah dan tak berhenti sampai di situ saja. Ketika era Perang Dunia Kedua, di mana masih berada di bawah penjajahan Jepang, Batavia berganti nama kembali menjadi Jakarta. Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1972 mengeluarkan keputusan gubernur menjadikan kota tua ini sebagai situs warisan dengan maksud untuk melindungi sejarah dan arsitektur dari kawasan tersebut. Saat ini, kawasan Kota Tua menjadi sebuah destinasi wisata sejarah yang tidak membosankan, melainkan sebuah wisata sejarah yang seru dan juga menyenangkan.